Coba dong. Coba-coba. Papio cium-cium dan buat rumah untuk Mamio dan anak-anaknya, Ruben Onsu tak terima. Dalam sebuah sesi live jualan yang berlangsung hangat, tercipta momen tak terduga antara Sarwendah dan Giorgio Antonio yang memantik reaksi spontan dari Bella Sophie. Pada saat itu Giorgio hendak ingin berpamitan. Bella yang kebetulan hadir dalam sesi live tersebut mendorong temannya Sarwendah untuk tidak sekadar berjabat tangan, melainkan mencium tangan Giorgio layaknya seorang istri kepada suaminya. "Saliman dulu kayak Mimi tadi." "Salah mencium tangan dong, cium gitu nah," ujar Bella, merujuk pada kebiasaan dirinya dengan sang suami. Saran itu pun langsung membuat Sarwendah tersipu malu. Alih-alih langsung menuruti perintah Bella, ia malah balik meminta Giorgio untuk memberikan contoh terlebih dahulu. "Sini dong, contohin aku dulu," pinta Sarwendah dengan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Melihat hal itu, Bella pun semakin tak tinggal diam. Dengan penuh semangat, ia kembali mendemonstrasikan adegan perpisahan romantis bersama suaminya yang berada di balik kamera. Dengan berjabat tangan, disusul cium tangan, dan diakhiri dengan manis yaitu mencium kening. Dorongan ini akhirnya berhasil membuat Sarwendah menuruti permintaannya, dan ia pun mencium tangan Giorgio. Namun ketika tiba giliran Giorgio untuk membalas ciuman ke kening Sarwendah, ia dengan halus menolak. "Eits, no, no. Itu buat jenjang selanjutnya," ujarnya bijak. Bella kemudian menambahkan penegasan, "Kalau udah halal, sayang, kalau udah halal." Seolah menyiratkan bahwa momen seperti itu pantas disimpan untuk ketika status hubungan mereka sudah resmi. Interaksi ini segera viral di media sosial, khususnya TikTok, dan disambut hangat oleh warganet. Banyak yang menyoroti chemistry pasangan ini dengan komentar seperti "couple terbest, tergumus," dan "seneng banget lihat mereka." Sebagian lainnya berterima kasih kepada Bella karena telah memicu momen yang dinanti-nanti itu. Tanda-tanda ketertarikan Giorgio untuk segera memuluskan hubungannya dengan Sarwendah ke jenjang lebih serius sebenarnya sudah beberapa kali terendus. Dalam sesi live sebelumnya, Giorgio kerap menyuarakan rasa kesepiannya karena belum memiliki pendamping hidup. "Sejak di rumah, aku merasa kesepian." "Iya benar, aku sendirian," keluhnya. Namun saat seorang warganet bertanya, kapan Sarwendah bisa dipeluknya, Giorgio justru balik bertanya, "Kapan ya guys menurut kalian? Kapan? Aku bingung." Sementara Sarwendah malah menghiburnya dengan tawaran yang lucu. "Mau nggak aku beliin boneka ular?" Kelakarnya. Akan tetapi jawaban Giorgio atas candaan Sarwendah justru semakin mempertegas keinginannya untuk memiliki kehangatan yang nyata. "Boneka itu nggak ada kehangatan," ujarnya menyiratkan kerinduannya akan kehidupan berumah tangga bersama sang pujaan. Dialog-dialog semacam ini semakin menguatkan spekulasi publik bahwa hubungan mereka sedang menuju babak yang lebih serius. Dan kapanpun momen halal itu tiba, nampaknya telah dinanti tidak hanya oleh mereka, tapi juga oleh para penggemar setia. Ditambah lagi dengan kabar bahwa Giorgio ternyata sedang membangun sebuah rumah beserta kamar-kamar untuk anak-anak dari Sarwendah. Hal itu terungkap dalam momen live yang diunggah oleh penggemar mereka. Pada saat itu, Sarwendah berencana mengajak seluruh anak-anaknya untuk live di rumah Giorgio. "Aku bawa anak-anak semuanya ke rumah kamu, kalau aku live di rumah kamu," ujar Sarwendah dengan nada setengah berkelakar. Namun Giorgio justru menjawab dengan kesiapan yang matang dan tak terduga. "Anak-anak semuanya ke rumah kamu kalau aku live di rumah kamu." Bapak kan udah ada kamar anak-anak. Pernyataan sederhana ini langsung membuat Sarwendah tersipu malu dan salah tingkah, seolah mengungkap sebuah persiapan yang selama ini ia tidak sangka. Yang menarik, para penggemar setia pasangan ini rupanya sudah lama menangkap berbagai clue tentang keseriusan Giorgio. Seorang netizen berkomentar, "Udah lama sih aku curiga Papio lagi bikin rumah. Soalnya pernah saya lihat di live Papio bilang, mudah-mudahan Januari selesai. Terus pas live Informa, waktu beli jam yang gede buat kamar anak-anak." Komentar lain menambahkan, sebenarnya sudah banyak clue-cluenya kalau anak-anak juga dibikinin kamar di rumah Papio. Fakta bahwa Giorgio telah menyiapkan kamar khusus untuk anak-anak Sarwendah di rumahnya dianggap sebagai sinyal kuat tentang niatnya yang serius. Persiapan ini tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap Sarwendah, tapi juga perhatiannya yang tulus kepada ketiga anak Sarwendah, Bertrand, Tania, dan Thalia. Para penggemar pun ramai memberikan spekulasi dan dukungan. "Siap-siap kondangan guys, udah ada kamar anak-anak berarti?" tulis seorang penggemar dengan penuh harap. Yang lain berkomentar, "Tanda-tanda hilal halal hubungan Sarwendah dan Geo
akan muncul. Kesiapan Giorgio dalam menyambut bukan hanya Sarwenda tetapi juga seluruh anak-anaknya ini semakin mengukuhkan citranya sebagai pria yang tidak hanya tampan dan sukses, tapi juga memiliki kedewasaan dan kesiapan emosional untuk membina keluarga yang utuh. Di tengah sorotan publik yang terus mengamati setiap perkembangan hubungan mereka, langkah Giorgio ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa ia serius memandang Sarwenda dan keluarganya sebagai bagian dari masa depannya. Namun di tengah sorotan publik terhadap hubungan baru Sarwenda dengan Giorgio Antonio, ada sebuah insiden tak terduga yang memicu ketegangan antara Sarwenda dengan mantan suaminya, Ruben Onsu. Masalahnya bermula dari unggahan seorang penggemar di akun @erliawati yang menampilkan momen keakraban Giorgio dengan kedua putri Sarwenda, Thalia dan Tania. Dalam video tersebut terlihat bagaimana Tania dengan naturalnya dipangku dan dipeluk oleh Giorgio. Video tersebut juga disertai dengan caption yang menyebut bahwa Giorgio selalu hadir di saat suka dan duka. Unggahan yang dimaksudkan sebagai dukungan ini justru menuai reaksi keras dari Ruben. Dengan nada geram, ia menulis di kolom komentar, "Kalau mau dukung idola, bisa jangan libatkan video anak saya." Komentar itu pun langsung memantik respons emosional dari Sarwenda, yang merasa cara Ruben menegur tidak tepat pada tempatnya. Dengan kalimat yang tegas namun tetap elegan, Sarwenda membalas, "Ayah, ini kan anak-anak saya juga. Ayah, kenapa ya harus di medsos, bukannya bisa langsung WA ke saya? Kenapa harus komentar di sini? Kalau nanti dibaca anak-anak gimana?" Pertanyaan retoris ini menyiratkan kekecewaannya atas cara Ruben yang menegur di ruang publik, alih-alih melalui komunikasi pribadi. Ia melanjutkan dengan kalimat yang semakin menusuk, "Dan apapun saya nggak pernah ganggu ayah. Tapi kenapa ayah mengganggu saya terus? Apa kurang diam saya selama ini?" Insiden itu pun membanjiri kolom komentar warganet. Sebagian besar justru mempertanyakan konsistensi sikap Ruben, mengingat selama ini ia dikenal selalu menjaga image hubungan baik pasca perceraian. Seorang warganet berkomentar, "RO yang minta cerai, abis itu dempet sama Desi Ratnasari kemana-mana, lah sekarang mantannya ada yang deket, kenapa jadi uring-uringan? Lah adeknya aja mendukung dan baik sama Gio." Sementara yang lain memberikan dukungan penuh untuk Sarwenda dengan mengatakan, "Tetap semangat bunda, you are the best mom," dan menilai keakraban anak-anak dengan Giorgio sebagai hal yang positif. Insiden tersebut mengungkap dinamika rumit di balik hubungan mantan pasangan yang telah berpisah. Meski sebelumnya kedua belah pihak mengklaim hubungan mereka baik-baik saja, komentar Ruben di ruang publik ini mengisyaratkan bahwa mungkin masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh atau setidaknya ada batasan-batasan emosional yang belum sepenuhnya teratasi.